Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan teori sosiologi yang beranggotakan saya sendiri Anggun Alawiyah dan teman-teman saya Putri Faridah Ibadati, Alifiyah Khurunisa, dan Khalid Bayhaqi. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan teori sosiologi. Latar belakang perkembangan teori sosiologi. Yang pertama yaitu revolusi politik. Rentetan panjang revolusi politik yang dihantarkan oleh revolusi Perancis tahun 89 dan revolusi yang berlangsung sepanjang abad ke-19 merupakan faktor yang paling besar perannya dalam perkembangan teori sosiologi. Kemudian yang kedua yaitu revolusi industri yang melanda masyarakat Eropa, terutama di abad ke-19 dan abad ke-20, merupakan faktor langsung yang memunculkan teori sosiologi. Revolusi industri bukan kejadian tunggal, tapi merupakan berbagai perkembangan yang saling berkaitan yang berpuncak pada transformasi dunia barat dan corak sistem pertanian menjadi sistem industri. Kemudian yang ketiga yaitu kemunculan sosialisme. Seperangkat upaya perubahan yang bertujuan menanggulangi ekses sistem industri dan kapitalisme itu dapat dimasukkan dalam istilah kapitalisme. Marx adalah pendukung aktif penghancuran sistem kapitalisme dan hendak menggantikannya dengan sistem sosialis. Yang keempat yaitu feminisme. Dalam suatu pengertian, selalu ada perspektif feminisme, dimanapun perempuan disubordinasikan dan mereka disubordinasikan hampir di mana saja. Mereka tampak telah mengakui dan memprotes situasi itu dalam berbagai bentuk. Kemudian yang kelima yaitu urbanisasi. Sebagian besar dari akibat revolusi industri, banyak orang di abad ke-19 dan ke-20 tercabut akarnya dari lingkungan perdesaan dan pindah ke lingkungan urban. Migrasi besar-besaran ini sebagian besar disebabkan oleh lapangan kerja yang diciptakan oleh sistem industri di kawasan urban. Yang keenam yaitu perubahan keagamaan. Perubahan sosial diakibatkan oleh revolusi politik, revolusi industri, dan urbanisasi berpengaruh besar terhadap religiositas. Banyak sosiolog awal yang berlatar belakang religius dan secara aktif terlibat dalam aktivitas keagamaan profesional. Yang ketujuh yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan atau sains. Minat terhadap ilmu pengetahuan meningkat pesat, tak hanya di universitas, tapi juga di masyarakat pada umumnya. Kemudian kekuatan intelektual dan kemunculan teori sosiologi. Abad pencerahan. Pencerahan adalah sebuah periode perkembangan intelektual dan pembahasan pemikiran filsafat yang luar biasa yang berkaitan dengan kehidupan sosial yang diganti selama metode pencerahan. Secara keseluruhan, abad pencerahan ditandai oleh keyakinan bahwa manusia mampu memahami dan mengontrol alam semesta dengan menggunakan akal dan riset empiris. Kemudian reaksi konservatif terhadap pencerahan. Zetin tahun 96 telah menguraikan 10 proporsi utama yang dilihatnya muncul dari reaksi konservatif bagi perkembangan teori sosiologi Perancis klasik, antara lain yang pertama yaitu sebagai pemikir pencerahan, kedua yaitu masyarakat adalah unit analisis penting, yang ketiga yaitu individu tak dilihat sebagai unsur paling mendasar dalam masyarakat, yang keempat yaitu bagian-bagian masyarakat itu dianggap saling berhubungan dan saling tergantung, yang kelima perubahan dipandang bukan hanya sebagai ancaman terhadap masyarakat dan terhadap komponennya, tetapi terhadap individu dan masyarakat, yang keenam kecenderungan, yang ketujuh unit-unit kecil seperti keluarga, tetangga, kelompok keagamaan, dan lain sebagainya, yang kedelapan ada kecenderungan memandang berbagai perubahan sosial modern yang dapat menimbulkan kekacauan, yang kesembilan perubahan yang menakutkan mengarah pada kehidupan masyarakat yang lebih rasional, dan yang terakhir pemikir konservatif mendukung keberadaan sistem hierarkis dalam masyarakat. Perkembangan sosiologi Jerman. Menurut G.W.S. Hegel tahun 1770 hingga 1831,
menjelaskan bahwasanya sulit bagi kita memahami seberapa besar pengaruh Hegel terhadap pemikiran Jerman di perempatan kedua abad ke-19. Sebagai orang terpelajar, Jerman termasuk pemuda Marx yang mempelajari tentang filsafat, sejarah, politik, dan kultur di dalam pemikiran Hegel itu sendiri. Terdapat dua konsep yang mencerminkan Hegel, yaitu dialektika dan idealisme. Di dalam dialektika terdapat dua hal, yaitu cara berpikir dan citra dunia. Setelah hal tersebut terjadi, kemudian muncul teori umum tentang kehidupan, sehingga memunculkan perubahan di tingkat keseimbangan dan kesadaran. Kemudian yang kedua, Ludwig Feuerbach tahun 1804 hingga 1872. Menurutnya, hal tersebut menjadi jembatan penting penghubung Hegel dan Marx, karena di dalam mengkritik, Hegel itu ditekankan pada agamanya, yaitu menurutnya Tuhan adalah esensi kehidupan manusia yang diproyeksikan menjadi kekuatan impersonal. Pendirian Marx sangat berbeda, yaitu menyatakan bahwa masalah kehidupan modern ke sumber material yang real seperti halnya kapitalisme. Untuk yang selanjutnya yaitu Max Weber tahun 1864 hingga 1920 dan Georg Simmel tahun 1858 hingga 1918 yang terpusat pada sistem kapitalisme, dan terdapat gagasan lain seperti semangat kapitalisme, lalu ada sistem ekonomi kapitalisme, dan gagasan ini bertentangan dengan gagasan Marx. Yang kemudian ada hal lain, yaitu menurut Simmel bahwa dalam kehidupan modern, perkembangan kultur yang lebih luas menyebabkan peran individu semakin merosot. Poin yang kelima yaitu asal-usul sosiologi Inggris. Menurut Philip Abrahams, 1968, sosiologi Inggris dibentuk pada abad ke-19 melalui tiga sumber, yaitu ekonomi politik, ameliorisme, dan evolusi sosial. Ekonomi politik merupakan teori tentang masyarakat industri dan kapitalis yang sebagian dari pemikiran Adam Smith yang menyatakan ada kekuatan tak terlihat atau invisible hand yang menentukan pasar barang dan tenaga kerja. Selanjutnya ada ameliorisme, adalah keinginan untuk menyelesaikan masalah sosial melalui reformasi individu. Mereka ingin mencegah timbulnya masyarakat sosialis. Kemudian adanya evolusi sosial. Faktor pendorongnya adalah karya Comte tentang struktur masyarakat yang lebih luas. Herbert Spencer berkeyakinan bahwa kehidupan masyarakat tumbuh secara progresif menuju keadaan yang makin baik, dan karena itulah kehidupan masyarakat harus dibiarkan berkembang sendiri, lepas dari campur tangan yang hanya akan memperburuk keadaan. Kemudian ada teori evolusi. Untuk mengidentifikasi dua perspektif evolusioner utama dalam karya Spencer. Yang pertama berkaitan dengan peningkatan ukuransi masyarakat, dan yang kedua yaitu masyarakat tumbuh melalui perkembangan individu dan penyatuan kelompok-kelompok atau composing. Spencer juga menawarkan di teori evolusi dari masyarakat militan ke masyarakat industri. Kemudian poin yang keenam yaitu tokoh kunci sosiologi Italia. Vilfredo Pareto 1848 sampai 1923 menyodorkan teori elit perubahan sosial yang berpendirian bahwa masyarakat jelas akan didominasi oleh sejumlah kecil elit yang memerintah berdasarkan kepentingan diri sendiri. Teori ini melandasi konsep ilmiahnya tentang sosiologi dan kehidupan sosial. Poin yang ketujuh yaitu perkembangan Marxisme Eropa di akhir abad ke-19. Pada dasarnya, Marxisme ortodoks ini adalah teori ilmiah Marx yang telah membuka kedok hukum ekonomi yang menguasai dunia kapitalis. Pemikiran Marxian awal berupaya mendapatkan pemahaman yang telah mengenai cara berperannya hukum ekonomi itu. Ada dua masalah yang berkenaan dengan perspektif ini. Pertama, perspektif ini mengesampingkan tindakan politik. Kedua, mengesampingkan hubungan dialektika antara individu dan struktur sosial yang lebih luas. Kemudian poin yang ke-8 yaitu teori sosiologi Amerika. Sosiologi Amerika awal beraliran politik liberal dan tidak konservatif. Ciri sosiologi Amerika adalah berpaling dari perspektif historis dan searah dengan orientasi positivistik atau ilmiah.
dan tampak teori sosiologi Eropa yang sudah mapan terhadap teori sosiologi Amerika. Teoritis Eropa yang memiliki pengaruh terhadap teoritisi Amerika adalah Spencer dan Comte. Namun, Spencer jauh lebih berpengaruh terhadap sosiologi Amerika. Murid Spencer yang terkenal di Amerika adalah William Graham Sumner, yang menerima dan perluas berbagai gagasan Darwinisme sosial Spencer.